kepala desa, wakil rakyat, pejabat negara, bahkan hingga tingkat yang lebih tinggi mengenal apa itu korupsi. Betapa tidak, korupsi telah menjadi santapan sehari-hari mereka, walaupun mungkin tidak semuanya terlibat. Korupsi belakangan ini telah menjadi hobi sebagian besar wakil rakyat. Para pejabat tinggi DPR banyak yang tersandung dalam kasus korupsi. Jutaan rupiah, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Itu bukanlah hal sepele bagi kita apabila uang mereka yang dikorupkan milik mereka sendiri. Tapi kalau milik kita semua bangsa Indonesia, tentu hal itu menjadi sebuah kejahatan. Korupsi yang biasanya menyeret sebagian besar anggota para wakil rakyat ini telah bermetamorfosa dari hobi menjadi suatu budaya yang turun-temurun. Para wakil rakyat yang terbukti korup akan diganti oleh wakil rakyat yang lebih bisa dipercaya. Walaupun tidak selamanya kita dipaksa percaya bahwa pengganti mereka adalah pengganti yang lebih baik, padahal korup juga. Disinilah korupsi telah menjadi hal yang membudaya. Tidak adanya lembaga hukum yang berperan penting tentang kasus korupsi di Indonesia menyebabkan suburnya ladang korupsi bagi para koruptor. Mereka melakukan korupsi mulai dari APBD, dana pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Tak banyak yang dapat kita lakukan dengan wabah ini. Yang perlu kita lakukan adalah dengan tidak sekalipun menjadi korupsi, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Kita juga tidak diharuskan hanya menonton wabah korupsi ini menyebar dan merenggut kepercayaan kita terhadap wakil rakyat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu hingga korupsi yang telah bermetamorfosa ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi kapan? Korupsi hanyalah pandemi. Kita hanya bisa membunuh dengan mengatakan tidak padanya. Katakan tidak pada korupsi. Tidak!